kagetin aja sih ngeliatin. Enggak, ngeliatin kamu. Kenapa ya kok makin kesini kan kamu kerja terus nih. Makin kesini kenapa auranya tuh makin gelap gitu loh. Enggak, beneran. Itu bukan aura gelap, memang kulit gue putih tua, hitam. Enggak, tapi jujur deh. Kamu rasanya apa? Apa yang kamu rasakan? Ya karena banyakan kerja ya cepet capek, lemes ya wajar lah, cepet ngantuk. Lo enggak, tapi gini deh. Kamu percaya ini, mau nggak? Aku lihat di berita, di sosmed ada rukiah. Rukiah apa? Rukiah online. Gua nggak percaya. Mana ada rukiah lawan? Gue sekarang lihat ya di TikTok, di orang ngedukun di online, rukiah di online, baca kodam di online. Palsu itu mah, lo bahaya bohongin. Tapi beneran mana ini. Bisa rukiah di online lewat handphone gitu. Nih kamu video call mana? Kalau kamu nggak percaya aku video call ya nih. Udah banyak nih orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai. Iya. Nyai, ini mau nanya, ini Bunda Astrid. Ini ada suami saya Uya Kuya. Nyai nanya dong, ini auranya gimana nih Nyai? Aura. Ada aura negatifan. Apa nih? Oh, auranya negatif. Aura apa kayak aura kasih kayak? Dari mata ya Mas Dian ya ada nih. Nyai, boleh dong dia di rukiah. Boleh. Rukiah Nyai. Lihat mata saya tapi jangan pakai kacamata, bisa nggak? Dibuka lagu kacamatanya. Mana ada rukiah online, nggak ada. Gua nggak percaya. Coba. Nih udah Mas Uya, fokus ya. Ke kamera. Ya. Melotot. Udah nih. Allahumma sholli ala melotot, kurang melotot. Udah memang mata gue sipit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula la quwata illa billahil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hancurkan, leburkan, putuskan ikatan-ikatan sihir, buhul-buhul sihir ya Allah yang besar yang di badannya, pengaruh-pengaruh negatif ya Allah hancurkan. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba apa yang kamu rasakan? Kamu rasain apa? Nggak ada. Kamu rasain apa? Masa nggak ada? Siapa? Cuma tadi gue pas buka kacamata jadi burem. Masa kamu rasain apa? Gak gini aja deh Nyai deh. Saya nggak percaya sama online tuh, ada rukiah online, ada dukun online, ada baca kodam online. Nyai kesini aja. Saya deh. berasa apa bener? Tunggu, saya akan datang ke situ. Mau langsung keluar dari kamera situ? Tunggu, saya akan datang ke situ. Tunggu, saya akan datang ke situ. Ayo lo. Kalau dia beneran datang gimana? Coba buktiin, mana coba gue tungguin nggak datang. Udah datang aja sih. Assalamualaikum Nyai. Nyai, orangnya suruh melotot tuh Nyai. Cianjur. Percaya? Hah? Ya, kamu gak percaya? Ya rukiah ada, tapi kalau masalahnya Nyai, rukiah online itu saya nggak percaya. Di video-video di TikTok mana ada bisa. Canggih bener. Ilmu Allah itu paling tinggi dan sangat luas. Tuh, dengerin ya. Yakin sama Allah bukan yakin sama manusia. Iya, rukiah ada, tapi kalau yang online segala macam mana bisa sih? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Santet aja bisa membunuh tanpa menyentuh. Kenapa kita tidak mendoakan orang tanpa menjauh? Iya, udah. Doa itu sangat udah mulai nakut-nakutin nih, ya kan? Ini ada pengancaman dan pemerasan nggak nih? Ya. Oke, ya udah. Untuk lihat siapa ini, katanya kita akan buktikan bisa dipercaya apa enggak. Kita lihat video berikut ini. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Saya fokus. Viral rukiah online. Ya, teknik pengobatan melalui bacaan doa ataupun lantunan ayat-ayat Al-Quran kini bisa dilakukan secara jarak jauh. Dialah Nyai Rosida yang menyita perhatian berjuta pasang mata netizen lantaran aksi rukiahnya yang sensasional.
Selain unik, tingkah kocak Nyai Rosida juga kerap menjadi hiburan netizen. Tak sedikit para penontonnya berebut untuk bisa diruqyah online. Lucunya, di tengah aksi ruqyah, Nyai sering diusili oleh penontonnya dengan filter-filter aneh yang mengundang tawa. Lalu bagaimana sosok Nyai Rosida, sang praktisi ruqyah online sebenarnya? Saksikan di Jam Praktek. Maaf ya Nyai, tadi emang itu lucu banget. Kan? Nyai lagi serius tiba-tiba ada bebek gitu. Emang Nyai itu bercandaan bagaimana sih Nyai jadi? Ya enggak lah, itu kan emang saya lagi ngobatin, tapi kan netizen tuh kan namanya juga itu rezeki saya, ya saya terima lah. Kalau masalah tangkapan orang itu adalah lelucon, mungkin karena pengobatan saya itu sangat aneh dan lucu gitu mungkin ya. Sampai ketawa sendiri. Nah, oke sekarang saya tanya dulu. Ya. Oke, pengertian ruqyah itu sebetulnya apa sih, Nyai? Ruqyah itu pembersihan badan dari aura negatif. Aura negatif seperti? Seperti santet, telu, pelet, guna-guna ya. Pokoknya dari tempat juga ada gitu, nggak harus itu dari apa. Kadang penyakit itu kan bermacam-macam. Ada penyakit medis, obatnya ke dokter. Ada penyakit non medis ya spiritual. Penyakit hati, penyakit hati. Kalau penyakit hati itu orang iri, suka iri ke orang lain itu Nah, itu Susah banyak yang harus diruqyah itu. ruqyahnya sendiri. Tapi apa yang membedakan maksudnya ketika pasiennya Nyai datang gitu secara langsung sama secara online? Beda. Bedanya Kalau apa? dari bedanya begini ya, kalau kita itu harus fokus yang dari apa? Kalau secara kalau langsung. misalnya kalau langsung mah ya kita kasih air biasa, namanya siapa gitu, saya bacain doa tuh. Nah, diminumkan tuh, baca bismillah. Nanti ada reaksinya, ada mual nggak, pusing katanya. Ya, ada mual gitu. Nah, baru saya tuh kan kalau jarak jauh itu kan kita bertatap mata kayak gini ya. Nah, kalau jarak dekat kan saya pegang dari belakang gitu. Misalnya dia bagian sakit di sini, nah saya ambil di sini. Biasanya tuh yang sakit di sini kista lah, lambung lah gitu ya, dari Lambung lah itu. apa lambung lah? Hah? Lambung lah kistala apa tadi? Lambung. Oh tadi ada lahnya. Kata dokter lambung, katanya lambungnya kronis gitu. Padahal itu ada pengaruh negatifnya. Padahal itu guna-guna gitu. Guna-guna gitu. Kalau secara online, secara nggak langsung itu tatap mata kayak Ya tadi. enggak. Kalau langsung mah enggak melotot. Kalau yang online? Kalau online mah harus melototnya. Tadi saya lepas kacamata Bisa. tuh. Ya. Ini Mas Uya juga sebenarnya ada ini. Waduh. Tunggu, tadi yang pas dari online nih Pak Ina. Pas online lihat saya tadi apa yang dilihat? Tadi mata Mas Uya itu kurang bener ya, kurang jelas gitu, kayak ada sedikit gitu ya. Apa coba nih lihat nih. Coba Nyai. Perlu copot lagi ya sekarang udah? Kalau lihat kayak gini ya jelas gak lihat saya? Ya kalau pakai kacamata ya lebih jelas. Ini juga jelas. Cuman ini lebih jelas begini. Coba sekarang saya membuktikan dengan air, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah ini kita coba buktiin nih. Karena kan saya ruqyah online tuh kayak percaya enggak gitu loh. Jadi kalau ruqyah yang beneran ya Sebenarnya saya lama percaya ya. gitu kan. Yang saya rasakan ini dia dari pinggang sakit, bener nggak? Bismillah, saya mau nanya nih. Ini kacamata copot nggak? Iya, copot dulu. Copot juga. Nah, tapi saya kacamata tuh lambang kegantengan saya gitu. Bismillah ya, maksudnya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi namanya siapa? Uya Surya Utama. Sarjana ilmu politik. Universitas Indonesia. Maaf, saya di sini Rokiah, bukan bikin KTP ataupun KK. Oh, iya. Sambil bercanda nggak apa-apa kan, nggak mempengaruhi. Kamu baru. 4 April 75. Ini mau Rokiah apa mau bikin KTP? Oh iya, tadi belum nanya tanggal ya? Ya, saya tanya itu namanya siapa? Surya Utama. Ya. Terus hari apa lahirnya? Hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas Uya tutup mata, baca Allah Nur Muhammad dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas Uya baca bismillah, diminumkan airnya yang banyak, buka matanya. Nanti Mas Uya dikecelakin nih ke dua Habis minum. matanya. Habis minum. Minum dulu nih. Ya. Baca bismillah, rasakan dulu itu airnya rubah atau enggaknya. Sekarang Mas Uya itu yang Begini, ditetesin. masukin ini. Tetesin ke? Tetes ke mata. Tetes ke mata, dua-duanya ya. Mesinnya dirasakan dulu dari air. Di tenggorokan. Rasakan dulu itu airnya rasanya rubah enggak? Lagi. Sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahu Akbar. Coba bisa melotot gak? Ketawa. Humoris ya. Maafnya Pak Ustaz. Iya. Boleh. Alhamdulillah. Bersatu ya Jabar. Masuk ya, maaf. Dibuka pelan-pelan. Agak ini enggak runyem apa gimana gitu. Runyem tuh gimana maksudnya? Rambut gua blonnya rusak. Runyem tuh gimana sih bahasanya, apa nggak ngerti? Runyem apa sih? Bisa lihat saya nggak? Iya nih, ini jelas nih. Bener jelas? Iya. Tadi nggak begitu jelas. Apa artinya tuh? Ya ada pengaruhnya. Sekarang ada di badan, ada yang dirasa nggak sama Mas Uya ini. Ini sekarang lebih enak ini terus. Kalau saya mah orangnya jujur. Silakan aja. Saya nggak percaya tuh yang online. Tapi person saya jujur juga. Sekarang agak lebih cerah enak, loh, saya iya. bener loh. Tadi Iya. kayak gini bisa kayak sipit. Iya, sekarang lebih ini. Nah, tapi Bunda, Nyai. Nyai. Kalau ini Ruqyah tuh perlu kemampuan khusus setiap orang bisa apa cuma orang-orang tertentu yang belajar apa emang dikasih ilmunya gitu dulu? Ya dikasih dari Allah Subhanahu wa taala lah. Sengaja Karena apa itu- minta apa gimana? Ya enggak, kita kan ini ya disebutnya turunan. Nah, kakek juga dulu orangnya suka ngobatin orang. Sosok nenek juga itu orangnya peraji gitu. Kalau nenek ngobatinnya biasanya katanya yang susah cari jodoh, sama yang susah punya anak. Nanti kalau orang yang pengen punya anak tuh susah tuh misalnya asal dianya subur, nggak mandul gitu. Kalau mandul kan susah gitu Ya, ya. ya, Itu dia sama Allah urusannya gitu. Nah itu bisa dipijit langsung insya Allah gitu. Sampai sekali 2 kali dipijit insya Allah bisa punya anak gitu. Oh gitu ada tuh. Tapi aku penasaran, kapan pertama kali tuh Nyai kepikiran mau Ruqyah online? Nah kayak gini kan ada yang nanya gitu, kenapa gitu, saya mau naik dong Bun katanya gitu, kenapa kok saya ngerasa langsung gitu, dia lagi sakit, saya kok sakit-sakitan, udah ke dokter gini-gini kenapa ya gitu. Nah saya bilang kayak gini, coba ambil air. Nah itu pertama nih, saya pasiennya udah lama sih kan, udah 2 tahun saya itu Ruqyah online, hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah lebih itu. Kasih air lah, terus kasih garam dikit gitu. Belum pernah belum ada ini ya beras gitu, belum nih. Saya kasih air, nah saya bacakan doa tuh namanya siapa khususonnya buat dia. Langsung dia reaksi tuh muntah, kok saya pusing, kok saya mual. Nah di situ. Tapi kalau emang dia parah, suka kerasukan, lihat mata saya. Kalau emang benar-benar ada, dia langsung tuh. Kalau udah mata lihat mata saya gitu, langsung dia kesuruhan gitu. Katanya kamu jangan urus campur katanya gitu. Oh, kemasukan gitu loh, Iya, langsung. kemasukan Ada nggak langsung. videonya tuh? Itu kan kebanyakannya itu mah apa pura-pura Acting gitu kan. Kalau orang yang nggak paham kayak gini ya nggak akan ngerti-ngerti gitu. Emang ada gitu. Nah, tapi kan Nyai ini kan Ruqyah online. Paling banyak dapat berapa sih? Kalau masalah dapat kan Gift-giftnya itu loh. gift-giftnya. Biasanya nih ya, kalau saya paling Yang paling 100, banyak, yang paling 200 banyak. gitu. Yang paling banyak. Kalau paling banyak alhamdulillah dari kemarinnya 1 minggu ini Masya Allah tabarakallah luar biasa gitu. Banyak orang dermawan ya gitu. Ngasih berapa kemarin? Sampai 2 juta. Ada artis yang pernah minta di Ruqyah nggak? Iya nggak? Ada. Siapa? Itu Natali gitu. Natali siapa? Holzer. Istrinya Sule. Oh ponakan lu Trit. Kenapa dia? Dia belum bisa ngelupain Sule apa gimana? Dia ceritanya mau manggung tuh apa gimana dia cerita. Ini katanya Mi kok saya sesek dada gitu. Ya udah pengen di Ruqyah gitu. Emang Online kenapa? tuh, online? Itu dari TikTok. Ini Mi saya pengen di Ruqyah. Emang kenapa mau di Ruqyah? Kan saya tanya dulu sama orangnya. Saya kok tiba-tiba sesek katanya gitu. Juga tidur juga suka gelisah. Apa yang dilihat gitu. dari Nyai? Ya udah kata saya ambil air tuh. Nggak dikasih apa-apa, cuma air putih doang. Siapa namanya gitu, hari apa. Nah baru dia udah mulai reaksi tuh. Tadinya nggak pusing jadi pusing, nyala keluar. Nah, kalau selain Ruqyah penghasilan dari mana lagi nih, Nyai? Ya itu kan saya tukang ngurut. Nah, tukang Saya kalau urut. pagi-pagi kan ini paraji, kalau bahasa Sunda mah dukun beranak lah. Paraji suka nolongin orang yang Dukun lahiran. beranak. Oh, jadi kerja sehari-hari dukun beranak. Iya. Mijet. Mijet apa aja nih? Mijet orang yang sakit gitu misalnya ya. Terus kalau anak yang susah tidur nangis terus gitu. Kalau Ruqyah bayar nggak?
Ruqyah di mana? Yang di nggak online, di offline. Enggak, atau di online mah. Enggak, bukan online, yang satu lagi yang langsung. Datang ya bayar. Kan saya tidak naktor itu. Berapa sih kira-kira rata-rata ngasih? Kan macam-macam. Ada orang yang ngasih segitu, ada yang segini nggak sama. Paling banyak ngasih berapa? Ada yang ngasih 200, 300 itu. Cuma 200.000 doang? Heeh. Pelit banget orang-orang. Ada orang kaya tuh. Iya. Oh, gimana sih ceritanya? Cuma di apa? Mobilnya gaya, ininya banyak itunya. Cuma ngasih 100.000. Pertanyaannya, itu kan Ruqyah ini kan jadi pro kontra nih. Kemarin kan apalagi yang beredar lagi video-video yang dikasih gift, tiba-tiba ada mahkotanya, pakai kacamata gitu. Itu ada perdebatan di netizen banyak yang gimana tuh? Ya, ada yang kayak saya nggak tadi nggak percaya gitu? Ada loh, banyak lah. Gimana tuh bilangnya? Hinaan, ejekan tuh banyak Apa? sekali gitu. Hejekan hinaan yang paling kejam apa? Cenah pura-pura lo, cenah banyak lah hinaan, karena dukun, cenah aja sirik ya musyrik, katanya jual agama lah. Saya sering sakit hati gitu, karena niat saya juga menolong orang gitu tanpa saya dibayar gitu. Ya. Kok banyak orang masih mengejek-mejek saya. Kalau nggak yakin nggak usah lah gitu. Yakinnya sama Allah bukan sama saya. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma bisa mendoakan saja. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sinyalnya ngelag? Gimana sinyalnya putus-putus? Apakah yang kesurupan itu akan terus-terusan kesurupan? Yang enggak, yakin kepada Allah karena yang menyembuhkan Allah. Tapi gitu. Nyai emang udah kan udah lama nih. Sehari itu bisa berapa orang sih yang Nyai Ruqyah? Di TikTok mah banyak sekali, lebih dari 15 kadang ini. Seharian itu 15? Iya, itu kan kadang kalau nggak terima aja yang ada di badannya itu suka datang. Hampir saya sebenarnya tiap malam nggak bisa tidur. Tadi dulu, kan Nyai Ruqyah online, terus misalnya melihat penampakan apa gitu di orang itu, Ya, terus datang gitu ke Nyai. Ya iya, misalnya kan ya kesurupan kebanyakannya itu sukma itu ya dari dukun itu. Sia cenarik naon mana ulang bubaran ieu. Apa arti itu? Artinya entar dulu. Iya gitu, kamu jangan urus campur lah, jangan ngobatin orang itu gitu. Kadang kamu di mana rumahnya, kamu siapa, saya akan datang ke rumah kamu. Ya gitu. Tapi gini ya, maksudnya yang saya sakit hati kan ya. Terkadang pasien yang udang saya diobatin, nah dia turunlah dari lab itu. Ada yang ADM katanya atas nama saya. Nah, kamu harus kirim ke rekening nomor ini. Ditipu. Katanya Padahal nggak pernah ngasih tarif ya? enggak, saya nggak pernah narik. Iya. Bahkan saya aja yang nggak punya koin aja kan suruh tap-tap, ya udah naik. Kan itu kalau udah ada izin Allah pasti ya naik kayak gitu. Banyak itu yang ADM katanya. Umi katanya, ini gratis apa bayar sih? Ya gratis, emang kenapa? Kok ini ada yang DM katanya atas nama Bunda Nyai, bener gak katanya? Saya mah sendiri, kata saya mah gak ada ini gitu. Bahkan itu banyak loh kayak gitu. Jadi nama saya itu jelek gitu. Ada pernah cerita lucu nggak saat Ruqyah? Misalnya ada keluar jin atau apa gitu misalnya? Ya ada lah macam-macam. Mungkin kalau saya lagi serius nih, kan saya kalau jarak jauh suka melotot ya melotot. Lihat nih, tiba-tiba katanya kok pengobatan saya itu serem, aneh. Itu nggak ada darah Islam katanya gitu. Emang saya aneh. Sebenarnya saya melotot karena lihat dari bola mata saya itu. Kalau emang ada orang itu sosok apa gitu, saya lihat dari itu. Nah saya suka gitu kayaknya. Sebenarnya itu saya bukan mengajari tapi menghajar jin kalau orang yang lihat itu. Jadi Nyai begini-begini. Oh jadi jinnya bisa masuk pindah ke kamera situ gitu? Ya bisa lah, asal kita yakin gitu. Nah saya gitu kan banyak gitu kan. Rasa gitu. Nih dia sakit di perut, saya tarik nih, nah dia gitu. Terus saya tarik dari sini katanya Allahu Akbar, dia langsung gitu. Kan jadi saya bantu tarik itu. Dari itu namanya kebatinan, ilmu batin. Nah, sekarang kita akan kedatangan juga pasien-pasien Ruqyah Nyai. Nah, oke, ini ada Mas Rizky dan Mbak Dewi. Ini yang online mana pasien online? Saya yang online. Apa? Saya yang pasien online. Yang pasien online. Iya. Oh, lu yang nggak pernah bayar berarti nih. Iya kan? Iya. Kalau yang Dewi? Langsung. Kalau Rizky lu apa keluhannya lu? Ya kenapa? Kaget. Maksudnya Ketebelan jenggot apa gimana nih? apa yang lu rasain pengen coba disembuhin sama Nyai? Enggak, kalau saya sih cuma ngikutin apa yang lagi rame aja gitu awalnya kan. FOMO. Iya, FOMO. Kebetulan Umi kan suka FYP terus tuh. Nah, makanya saya cobalah ada apa nih ya kan. Saya coba ngirim permintaan biar dinaikin sama Umi, langsung dinaikin sama Umi tuh. Udah tuh, awalnya saya nggak ngerasa apa-apa gitu kan.
kok tiba-tiba si punggung tuh berat gitu. Nah di situ saya udah mulai biasa aja, kayak nggak ngerasa apa-apa. Udah saya turun, nggak lama besoknya beneran berat punggung saya. Jadi saya naik di UMI itu 2 kali. Kalau di sini kan tadinya percaya nggak percaya, dia pengen bukti gitu, bener gak sih ini ruqyah online gitu. Yang saya lihat emang dia juga cuma ngetes aja. Cuma pas saya bacakan doa itu air emang bener dia ngaruh gitu. Karena sebenarnya dia tuh cuma pengen nyoba aja. Emang malah ngetes doang lu Ki? Iya. Lo nggak percaya? Bukannya nggak pernah percaya, cuman mau ngetes aja gitu. Beneran ngaruh nggak nih kalau online gini gitu. Kalau Dewi? Kalau aku memang sakit udah bertahun-tahun. Terus sempet ke rumah sakit. Ke rumah sakit sekitar jalan 3 tahun dari 2018, 19, 20. Iya. Itu nggak ada hasil apa-apa. Terus pas kesini hampir parah itu baru kita pindah rumah sakit, ada divonis kista. Itu menurut rumah sakit itu ada benjolan kista. Menurut rumah sakit. Terus? Ya, tiap hari sakit sampai parah waktu itu 2023 ya ketemu Nyai. Dan itu juga aku nggak kenal sama Nyai. Saya belum apa-apa itu baru masuk ke lawang panto. Saya bilang ke depan pintu. Eta ke dalam pintu gitunya. Saya bilang assalamualaikum. Langsung dia tuh yang lagi tidur kayak gini melotot sama saya. Rek naon sia? Idit sia, tunggu barang ibu dak. Gitu. Kesurupan langsung. Saya baru aja assalamualaikum itu baru saya ngejek kayak gitu. Nah saya langsung tuh pegang dari sininya. Nah di situ dia melawan tuh kayak gitu nih ya, melawan saya ini langsung dicekik di sini nih. Nah pas sudah angkat posisinya katanya waktu itu karena kan orang-orang di situ juga pada keluar takut. So, posisi dia kan lagi diimpus juga itu. Berapa lama tuh prosesnya tuh? Enggak lama. Berapa Saya kali? itu kan waktu itu dia udah ampun ya udah. Malam itu enggak lama, enggak nyampe 2 jam ya. Enggak. Cuman 3 hari kemudian Nyai balik lagi. Itu 3 kali pertemuan, per 3 hari Nyai ke rumah ngeruqyah. Dan sekarang udah sembuh nih? Alhamdulillah, udah nggak ada rasa yang aneh-aneh. Udah gede gitu kista. Yang saya rasakan bukan kista, tapi ada sosok negatif yang ada di rahimnya. Jadi nggak ada kistanya itu nggak ada? Nggak ada. Jadi dia diguna-guna nih kalau si Dewi nih. Oleh siapa nih Nyai? Kan kita nggak boleh disebutkan di sini ya, adalah orang gitu yang ini sama dia gitu. Suka tapi ditolak? Gitu. Apa diputusin? Iya mas. Gimana ya? Mantan suaminya. Nah Nyai, sekarang pertanyaan saya nih terakhir, gimana taunya kalau pasien itu udah sembuh? Saya tahu karena apa? Kalau misalnya dia udah sembuh nih, dada saya leng gitu, enak, badan saya juga ringan. Kalau masih berat sasak dada saya, panas. Gitu, hawanya pengen marah lagi sama yang di situ. Tapi kalau dia sembuh, alhamdulillah. Saya tanya, gimana plong gitu? Alhamdulillah, saya ringan gitu, nggak sakit lagi, pegang perutnya. Iya. Sekarang kita akan coba tanya sama ahli agama nih, iya kan ya? Ini dia. Dalam Islam berdoa cukup angkat tangan, selesai. Gerakan-gerakan itu gerakan-gerakan tambahan aja itu. Tapi yang jelas jangan ada pernah niat untuk mempermainkan namanya ayat-ayat Al-Quran, mempertontonkan sebagai hiburan. Itu ayat Al-Quran tidak cocok ataupun tidak etis menjadikan ayat Al-Quran sebagai suatu yang dipermainkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkan. Kalau dibilang ruqyah itu sebenarnya mau online tidak online, yang paling bagus memang ruqyah mandiri. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ruqyah online itu menipu. Ya bisa saja tujuannya untuk mengajarkan ayat-ayat ruqyah atau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang jelas yang bisa menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarangnya cakep banget ya. Demi apa ini ada binatang? Iya lagi. Ih sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa.